Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jemaah Masjid At-Tanwir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah semuanya kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam insyaallah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Hendaklah senantiasa kita bersyukur, karena yang bisa bersyukur itu hanya orang yang tahu. Ya. Kalau tidak tahu, apalagi tidak mau ngitung. Nah, ya. Kayak ini saya yakin nih, pasti, hampir pasti banget lah. Semua kita ini pasti lahir dari perut ibunya. Ya, dari rahim ibu kan. Nggak ada yang keluar dari mulut bapak dilepein gitu, nggak ada kan Bu ya. Jadi dari ibunya. Nah sejak dari dalam rahim itu sampai kita ada sekarang ini umur segini, kita sudah berapa tetes menggunakan air? Ya kalau tetes terlalu kecil mungkin berapa gelas gitu. Ada yang pernah ngitung nggak Bu? Nggak ada Pak ya, nggak hitung Pak ya. Padahal itu pernah Hasan Al-Basri ditanya pada waktu itu Khalifah, apa waktu itu masih sedang kurang air, jadi diminta lah ini asal ulama datang ke istana. Apa dikatakan? Minta nasihat. Nasihatnya sederhana saja. Minum air segelas itu, tunggu sebentar. Seandainya di bumi ini tidak ada lagi air, itulah yang mesti diminum, segelas itu saja. Kira-kira berapa mau dibayar untuk air itu? Apa kata Khalifah? Mungkin setengah dari kekuasaanku ini, setengah dari negeri yang dia kuasai. Nah, selesai ngobrol-ngobrol, ditanya lagi di situ, bagaimana kalau seandainya air yang diminum tadi nggak keluar dari badan, nggak bisa pipis, berapa mesti bayar? Nah, zaman itu kan belum ada ya operasi kayak sekarang kan. Dia bilang habis separuh juga, berarti nilai kekuasaannya itu hanya segelas air. Nah kita yang di Indonesia ini alhamdulillah di mana-mana banyak air, ya. Padahal saudara-saudara kita di Palestina kesulitan air akibat perang kan. Nah, kesulitan air. Nah kita yang banyak air di sini, saya masih lihat kadang-kadang dapat minuman botol kan ditinggal setengah. Ya, yang gelas ditinggal, baru disedot sedikit ditinggal orang yang pergi. Akhirnya mubazir kan, al-mubazirina ikhwana. Nah, jadi teman setan. Nah, makanya ini tema kita pada hari ini, pada kali ini adalah hakikat kemerdekaan dalam pandangan Islam. Ya. Merdeka dari syirik dan perbudakan hawa nafsu. Ya. Nafsu kita gede, mau minum banyak, padahal sedikit doang akhirnya mubazir. Nah, itu udah dibudak oleh nafsunya saja jadi kan. Nah baik, kita lanjut ya. Pendahuluan bahwa kemerdekaan adalah nikmat besar dari Allah yang wajib disyukuri, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan memurnikan penghambaan hanya kepada Allah semata. Nah, jadi kemerdekaan ini ya, kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka saudara-saudara kita di Palestina, dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini berarti bahwa Indonesia telah menggiatkan diri untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Di sana ada rumah sakit Indonesia, ada masjid buat dari Indonesia,
banyak bantuan dari Indonesia. Saya kira Aisyah, Muhammadiyah maupun Lazismu mengirimkan bantuan ke sana. Ya. Kenapa? Itu merupakan hak mereka, hak semua bangsa untuk merdeka. Selain juga mereka adalah saudara-saudara Muslim kita. Mungkin kita memang nggak tahu ya, kita mungkin yang hadir di sini ini hanya beberapa orang saja yang pernah mendengar siaran radio tentang hari kemerdekaan itu ya. Saya kira yang di atas 80 yang dengar ya. Kalau di bawah 80 nggak tahu kayaknya. Nah, kemudian di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini kata kuncinya ini. Jadi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Kenapa? Sudah berasa ini perjuangan berat bertahun-tahun ya. Mengalami bermacam peperangan, perang Padri, perang Diponegoro, Imam Bonjol dan selain semuanya. Banyak perang yang dihadapin sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka. Merdekanya Indonesia itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tadi kehidupan bangsa yang bebas itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Atas rahmat Allah tadi, Allah itu menurunkan kitabnya. Di dalam kitabnya itu ada aturan untuk manusia. Maka orang-orang beriman, orang-orang Muslim di Indonesia, juga seluruh rakyat Indonesia mesti juga berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa. Baik dia maupun Hindu, ada 6 agama di Indonesia ini sekarang: Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Konghucu, Bu, ya. Keenam itu Konghucu. Nah, keenam agama ini semua mereka punya Tuhan, dan Tuhannya itu memberi petunjuk. Maka setiap yang beragama apapun mesti mengikuti apa petunjuk dari Tuhannya. Nah, kalau kita yang Muslim ini jelas ya mengikuti petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul ya. Nah, yang bebas itu sekarang masyarakat Indonesia sekarang ini kalau disebut dengan kemerdekaan, yang ada itu yang terbayang tarik tambang. Tarik tambang atau masukin gunduk ke dalam botol. Ya. Tadi ada yang bilang lomba kerupuk, pacu goni ya, balap karung ya. Kalau di Riau ada pacu dayung. Wah, itu lagi viral juga itu ya. Ternyata joget anak kecil di depannya itu menginspirasi orang rupanya. Sangat menginspirasi. Tapi itulah, jadi yang tidak merasakan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu, ya tahunya cuma sampai di situ. Bagaimana orang bisa di dalam hatinya itu terasa benar kemerdekaan itu ya. Jadi yang bebas itu bukan sebebas-bebasnya, tapi kita secara bernegara kita diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Insyaallah lanjut. Nah, Allah katakan di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asyadid ya. Wah, ibu-ibu udah pada hafal ini ya. Alhamdulillah ya. Sering ngaji hafal ini. Jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu ya. Kemudian tahu jika kamu kufur sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Nih ibu-ibu meskipun pakai jilbab saya yakin ada rambutnya. Meskipun ketutup ya, tapi saya percaya ada rambutnya. Bapak-bapak juga gitu pakai peci, yakin ya ada rambutnya. Pak, pernah nggak kita hitung rambut kita ini setiap hari numbuhnya berapa mili? Terus
Ada berapa helai rambut di kepala kita ini? Kira kita hitung nggak? Enggak. Ini Pak Abbas ada jenggot, dihitung berapa helai nggak Pak? Kok numbuhnya ke bawah, yang lain kan ke atas. Jadi kita yang punya kepala ini kan mahkota. Kemana-mana yang foto tuh lebih bening kepala Pak. Bapak kalau di foto rame-rame, kalau dilihat dari kaki sampai leher doang, pasti marah tuh. Nggak suka pasti. Tukang fotonya lagi ngantuk kali. Ya. Atau kameramen, kameranya cuman dari leher ke bawah, kepala nggak ikut, nggak diketahui siapa itu. Tapi kepala, tempatnya ada mahkota rambutnya. Rambut yang kita bawa tiap hari aja kita nggak tahu jumlahnya berapa Pak, dan nggak tahu berapa panjangnya. Padahal itu di badan kita dia tumbuh dengan sendirinya, kita nggak bisa atur. Tahu-tahu udah panjang aja, 2 bulan paling lama udah mesti ke tukang cukur. Beda Pak antara tukang cukur dengan tukang syukur. Beda. Bersyukur dengan bercukur beda. Tapi orang yang bercukur itu dia akan bersyukur kalau dia bisa paham tentang rambut di kepalanya nih. Ya. Kalau saya rambut ini udah RST Bu. Jadi 3 warna. Ada hitam, ada menjelang putih, ada yang putih. Tapi saya nggak tahu berapa yang putih. Siapa yang memutihkan juga nggak tahu. Mungkin ada bapak yang tahu. Tapi merubahnya jadi coklat tahu saya bisa itu kan. Apa namanya Bu? Ada pewarna itu ya. Nah, ada samponya ya. Itu yang di kepala kita yang kita bawa kemana-mana. Ternyata kita tidak punya kekuasaan untuk menahannya. Enggak. Bahkan orang yang terpaksa gundul dari kecil nggak mau numbuh kali ya. Beda dengan Agus, agak gundul sedikit kan, cuma dikit doang. Ini yang udah terpaksa gundul abis, udah botak. Ya itu Bobby, botak biniran ya. Botak sekali ya. Kadang-kadang orang suka menyingkat-nyingkat aja itu buat lucu-lucuan. Dia nggak mampu untuk menumbuhkannya. Udah dipakai segala macam, iklan ini itu ada ya. Tapi ternyata hanyalah kesyukuran kita yang bisa menolong untuk supaya nikmat kita ditambah oleh Allah SWT. Ya. Kita lanjut. Orang bisa bersyukur jika ia mengetahui, bahkan jika ia mau menghitung. Ya. Kita hitung berapa umur ibu-ibu yang pernah hamil, berapa umur anak itu di dalam perut sampai dia lahir. 34. Tapi di minggu pertama ibu tahu nggak? Nggak tahu. Taunya kan kata dokter. Dokter itu juga nggak ngitung bener, cuman berdasarkan ilmu, ya, ini mestinya sekian, gitu kan? Yang sesungguhnya terjadi juga nggak tahu. Dalam perut ini gaib, meskipun bisa dilihat katanya sekarang ada alatnya kan? Tapi ternyata saya punya teman diperiksa di USG apa ya? USG yang lihat isi perut hamil itu kan? Itu diperiksa anaknya kembar. 3 tempat periksa anaknya kembar. Begitu lahir anaknya satu, ngamuk lah dia. Jangan-jangan dijual nih anak gua. Bagaimana alat menyatakan demikian, tapi kenyataan saya bilang bersyukur saja udah punya anak. Orang lama nungguin anak. Ya. Ada teman saya bapak-bapak sampai sekarang nggak pernah melahirkan. Iya. Iya nggak pernah. Kan dia nungguin dapat anak, nggak dapat, mesti punya istri dulu baru bisa dapat, gitu kan? Kalau bapak-bapak nggak bisa, makanya kalau bapak-bapak jomblo sampai tua itu yang nggak bakalan punya anak, kecuali anak asuh bisa, ya kan? Nah, maka orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang mengetahui dan mau menghitung. Hitung-hitung nikmat. Jadi kalau daripada bengong-bengong Bu, ya duduk-duduk pada bengong, coba menghisap diri, menghitung. Ya, kira-kira apa ini? Apa? Dihitung-hitung bagaimana diri ini. Dulu ibu-ibu ini tidak pakai kacamata, saya kira waktu masih gadis ya.
Sekarang udah pakai kacamata. Saya kenal Pak Firman Sah itu sebelum beliau pakai kacamata, Bu. Sekarang baru pakai kacamata. Udah kayak saya juga. Nah, kita kan nggak mau punya mata yang, tapi ada juga yang mau keren-keren aja, ada juga. Maka orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang mengetahui dan orang yang mau menghitung. Yang kedua, orang bisa merasakan nikmat kemerdekaan jika ada pangan untuk dimakan dan ada aman dari rasa khawatir ataupun takut. Ya. Jadi di mana kita mencari makan, disitulah kita cinta tanah airnya itu. Ada teman saya ada tinggal di Australia, ya, namanya Nirwan Kamarudin. Tadi saya sebut juga. Itu waktu dia ke Indonesia saya sana. Kenapa kok betah di sana? Dia sekali-sekali setahun pulang ke Indonesia pulang, tapi dia betah tinggal di situ. Kenapa? Ya di situ saya cari makan. Lalu ya cinta tanah airnya cinta situ. Di sini kan pergi ke saudara-saudara yang ada hubungan darah, ke teman-teman dulu gitu kan, reuni-reunian gitu ya. Tapi tempat dia cari makan itulah cinta tanah airnya. Nah, di sanalah. Jadi di mana kita tenang makan, bisa makan, disitulah kita akan nyaman. Kalau perut lapar, jangankan manusia, binatang aja, burung perut lapar dia pergi cari makan. Disitulah tempat yang dia cintai. Maka kalau kita ingin dicintai banyak orang, disukai banyak orang, kasih makan orang banyak. Sekarang udah ada Jumat Berkah, Bu. Ya. Jumat Berkah itu dalam surat Al-Insan dikatakan innama nut'imukum liwajhillah, dan tidaklah kamu memberikan makan liwajhillah, hanya untuk wajah Allah. Jadi memberi orang makan itu karena Allah. La nuridu minkum, dan tidak ingin kami inginkan jaza'u wa syukura, tidak inginkan balasan dan juga ucapan terima kasih. Waktu ibu-ibu atau bapak yang ngasih makan Jumat Berkah itu, tahu nggak yang ngasih siapa? Taunya kan orang dari masjid aja. Dan diminta nggak sama pengurus masjid, nanti tolong sampaikan terima kasih ke ibu yang ngasih itu. Nggak ada kan? Tahu-tahu kita udah dikasih makan, ya makan gitu aja kan. Yang ngasih juga nggak minta nanti dicatat ya siapa aja yang makan gitu, terus nanti suruh ke rumah supaya ngerti cara berterima kasih, kan nggak juga. Nah itulah. Jadi aplikasi pelaksanaan dari ayat itu, orang memberikan itu karena Allah. Kemerdekaan ini juga karena berkat rahmat Allah. Karena sudah merdeka, kita jadi mudah, ekonomi jadi naik. Nah, ketika ekonomi sudah naik, mulai deh macam-macam. Kalau dulu ibu-ibu dulu pakai selendang aja cukup, ya. Zaman nenek saya, bahkan zaman Andung Raham itu, istrinya Buya Hamka itu, cuman nggak kayak ibu-ibu sekarang, nggak, ya, pakai jilbab, pakai selendang aja. Zaman dulu pakai selendang, tapi sekarang kan udah makin lama. Sebelum adanya pakai jilbab ini, wah malah kebuka sama sekali. Ya, nah sekarang alhamdulillah ada yang pakai kerudung yang baik, ya, yang syar'i lah gitu. Nah, itu perjalanan dari bangsa yang merdeka itu. Tapi sebelum itu juga wah banyak yang menampakkan auratnya, ya. Malah ada ratu kecantikan segala macam, ya. Nah, jadi kita di dalam menghadapi kemerdekaan ini ada tahapan-tahapan yang semoga dengan itu kita semakin bersyukur kepada Allah, kita bisa mencintai, bisa menghargai, ya, apa yang Allah berikan pada kita. Nah, makna kemerdekaan dalam Islam, kemerdekaan hakiki bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tapi bebas dari penghambaan selain kepada Allah. Yang jadi penghambaan itu kepada Allah. Jadi bukan suara rakyat, suara Tuhan.
Suara rakyat ya suara rakyat. Suara Tuhan itu ya panggilan azan, ya, bacaan Al-Quran. Kalau suara rakyat ya suara rakyat. Jangan diaduk jadi suara Tuhan. Tapi itu maksudnya ungkapan bahwa pilihan rakyat itu adalah pilihan dari ketentuan Tuhan itu. Cuman kadang-kadang bahasa ini ya supaya jangan. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, innama khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, ya. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi maksudnya bahwa kita ini ada di dunia, kita lahir, sejak lahir sampai umur sekarang ini, hanya tugas kita adalah menyembah kepada Allah. Tugas kita adalah beribadah. Ya. Manusia merdeka sejati adalah yang hanya tunduk kepada syariat Allah, ketentuan Allah. Ya. Bukan hawa nafsu manusia atau sistem yang menentang Allah. Maka jika kita ini alhamdulillah punya Undang-Undang Dasar 45 yang tadi pembukanya disebut atas berkat rahmat Allah, maka isinya sampai ke bawah itu sampai akhir adalah tidak bertentangan dengan Pancasila kita yang ada ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bertentangan dengan pembukaan alenia pembukaannya tadi, sehingga kita bisa tunduk terhadap syariat itu, ya. Tapi ini syariat ini juga memperhatikan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Ya, ada 5 agama lain itu kita juga bisa merasakan sebagai satu saudara, satu sebangsa dan setanah air, ya. Meskipun harga tanah sekarang makin naik, ya, harga PBB-nya juga makin tinggi, ya nggak apa-apa, tetap kita cinta tanah air. Merdeka dari syirik. Yang ketiga, syirik adalah perbudakan spiritual yang terbesar, ya. Menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Itu jangan kira, Bu, ya Pak, syirik ini ada yang syirik tersembunyi, ya. Ada yang syirik nyata-nyata, ada yang syirik enggak sengaja apa enggak sengaja. Misalkan kalau mau pergi kantor, mau pergi kerja, handphone tinggal, bisa pulang lagi tuh. Kenapa? Dalam anggapannya kalau nggak bawa handphone, rezeki macet. Jadi rezekinya lewat handphone. Jadi dia sudah merasa bahwa yang memberi rezeki jalannya handphone, ya kan? Ya, tapi jangan sampai keterlaluan pula gitu. Itu memang alat gitu. Dia hanya sebagai alat. Kalau masalah rezeki itu ya Allah bisa datangkan orang dulu, zaman dulu nggak pakai handphone juga dapat rezeki, ya kan? Jadi jangan kira gitu. Terlalu, apalagi masa Gen Z sekarang ya, generasi itu sangat keterlaluan dengan handphone. Sampai ada tamu apa masih aja mantap game aja, habis umur, habis waktu hanya di HP ini. Kalau dulu ya, tahun 70-an sampai tahun 90 itu di maghrib sampai isya itu di rumah-rumah kedengaran banyak suara-suara orang baca Al-Quran, mengaji, ya kan? Sekarang sepi, Bu. Sepi. Yang banyak kedengaran anak-anak, ada sekarang ini tung sahur ya. Itu anak kecil demen banget itu. Yang lagi tapi mereka di handphone terus. Jadi dunianya makin lama makin segini gitu ya. Nah, sampai menganggap bahwa rezeki itu datang. Tapi saya juga pernah dagang, nama istri saya itu jualan nasi di salah satu tempat kantin di kawasan Universitas Indonesia. Ya, saya nggak bisa sebut tempat tepatnya ya. Waktu itu ada satu pemuda yang datang, tiba-tiba dari jauh langsung menuju ke tempat kami jualan. Saya tanya, Dek, kenapa nggak yang sana?
atau situ. Kenapa adik dari sana tapi lihat di kiri kanan langsung ke sini? Kayaknya belum pernah makan di sini deh. Kiki kan tahu Bu yang langganan itu siapa kan? Iya Pak. Kenapa? Yang di sebelah sana ada monyet lagi lambai-lambai. Ya, yang situ ada kodok. Ada kodok. Terus yang sebelah situ tuh ada yang lidahnya begitu, terjulur-julur. Yang bener deh. Iya Pak, saya apa istilahnya anak apa ya? Indigo ya? Ya. Indigo istilahnya, bukan influenza mah pilek memeran salemo. Itu rupanya memang gitu ya anak indigo itu. Saya juga heran kok. Terus kok sini kenapa? Tempat Bapak ini enggak ada itu. Oh gitu. Ya tempat Ustadz pakai begituan, cuma aja di Ustadz. Apa namanya, panglaris ya? Ya encang nih, encangnya apa? Panglaris. Ada juga pesu apa? Pesugihan ya kan? Sugih ya? Katanya mereka ada perjanjian itu. Oh gitu ya? Masya Allah. Masya Allah. Nah ini terjadi dialog ya, antara aktif, berarti jemaahnya aktif gitu ya. Alhamdulillah, ini pengajian kayak gini yang enak ya. Ini kalau kaku ibu-ibu diem denger, aduh gak semangat. Nah di dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim dikatakan hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembahnya. Itu hak Allah. Untuk kita sembah Allah itu haknya Allah. Dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Dan manusia makhluk haknya minta kepada Allah. Minta itu. Minta terus ya. Kalau kepada Allah minta jangan bosan. Kalau minta kepada orang bisa kecewa, Bu. Ya. Apalagi kalau lagi kita lagi susah deh gitu. Lagi nelongso istilahnya kan. Telepon nggak diangkat, sekalinya entar ya saya lagi sibuk. Bisa kayak gitu. Bisa macam-macam kan. Ada ketergantungan ya. Tapi kalau minta kepada Allah, insya Allah yang nggak akan kecewa. Bisa segera datang, tapi bisa juga ditangguhkan oleh Allah. Allah yang tahu kapan kita butuhnya sesungguhnya. Kadang-kadang kita malah nggak tahu kebutuhan kita sebenarnya, yang pastinya apa. Jadi merdeka dari syirik itu berarti bebas dari ketakutan, pengharapan dan ketergantungan kepada selain Allah. Ingat surat li'ila fi Quraisy ila fi atas sitai was-saif falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang pemilik rumah ini, ya kan? Allazi at'amahum min, dialah Allah, dialah Tuhan yang punya rumah tadi, yang punya Baitullah di tempat suku Quraisy tadi, ya, yang punya rumah itu tadi, Ka'bah itu, dialah yang memberi kamu at'amahum min ju', memberi kamu makan ketika kamu lapar. Itu berlaku untuk semua makhluk. Ya, karena nggak ada di depannya ya Bani Adam, nggak ada ya ma'asal jin, nggak ada. Berarti semua makhluk yang perlu makan Allah kasih makan. Ya. Dalam cerita, dalam hikayatnya pernah Nabi Sulaiman yang kekuasaannya sangat hebat dan kekayaannya juga sangat hebat, ya, pengen ngasih makan ikan, ternyata nggak mampu. Ya. Karena yang bisa dia kasih ya bagian ini aja. Dunia ini kan luas ya. Nggak bisa. Yang bisa ngasih makan siapa saja, bahkan semut hitam di dalam lubang yang kelam, di tengah malam, mati lampu, ya kan? Korslet listrik lagi. Itu bisa masih ada rezekinya. Gitu. Ya. Masya Allah. Nah, wa at'ama min ju' wa amanahum min khauf, dan Allah yang memberi rasa aman pada kita tuh dari ketakutan.
Jadi kalau kita ada khawatir, kalau kita ada kurang enak, kok anak enggak, nih anak apa lulus dia ujian apa enggak, ngadunya setelah mohon bilang kepada anaknya cara-caranya, kemudian kita mohon kepada Allah, nanti akan Allah kasih rasa aman, tenang dalam jiwa kita. Kalau enggak jiwanya sering galau loh Bu. Nah, apalagi jadi ustadz nih paling banyak nerima galau, nerima curhat. Tiba-tiba dia telepon curhat. Kita sih telepon halo, dia tahu-tahu curhat. Sering Mbak Bu terima telepon gitu Pak? Coba kita kan pengen halo aja, ya apa kabar? Ini udah. Tahu-tahu yang ditelepon curhat. Sering klip gitu. Apa? Rupanya dia terganggu rasa amannya. Kenapa? Itu kan curhat itu dari kekhawatiran, ya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran, ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan janganlah kamu khawatir terhadap mereka, dan juga jangan kamu bersedih hati. Ya. Ada ibu-ibu nangis di sebelah suaminya. Keluar mata, kenapa? Kaki saya keinjak. Oh, rupanya kakinya keinjak. Bukan sedih, apa udah habis dikasih duit ya, habis dikasih belanjaan yang enak kok masih nangis, rupanya keinjak. Nah, di dalam surat Luqman ayat 13 Allah katakan, ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, ya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan atau menyekutukan Allah. Allah itu yang paling pencemburu, nggak mau diduain Bu, ya. Nggak mau, Allah itu nggak mau diduakan, ya. Dia tetap maunya ahad, satu saja. Nah, ini pelajaran dari Luqman kepada anaknya. Ini bukan hanya Luqman, itu maksudnya untuk kita juga, supaya jangan mensekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar, ya, lazmun, ya, itu apa namanya, kezaliman, zalim yang sangat besar. Ya, lazulmun azim itu zalim yang sangat besar. Jadi sangat zalim. Itu kalau sangat zalim itu Bu, nggak sempat taubat, nggak sempat sadar, itu mungkin ke nerakanya pakai ditendang kali. Ini mungkin saya juga belum tahu, belum pernah lihat. Tapi saya kira begitu karena udah sangat zalim. Ya udah nggak ada lagi, ngapain timbang-timbang lagi, orang dia zalim ya kan? Ini kan besar kezalimannya itu. Nah, kita lanjut. Ya, merdeka dari syirik, berusaha untuk takwa. Nah, di dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kamu, sesanggup-sanggupnya kamu, sebisanya apa, ya. Jadi bersungguh-sungguh untuk mendapatkan diri menjadi orang yang bertakwa. Dia muslim, kemudian dia beriman, kemudian dia bertakwa. 3 tahapan ini pelan-pelan dilatih kepada diri, ya. Wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarlah serta taatlah, ya. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Jadi sebenarnya kalau ada kotak amal lewat, udah lewat belum? Kotak amal belum ya. Entar dilewatin. Kalau ada kotak amal lewat, itu kalau kita isi, ya, sebenarnya itu kita ngisi untuk saku kita sendiri di akhirat. Ya. Jadi yang kita belanjakan, yang kita kasihkan orang tadi, ngasih orang makan, ngasih belanja anak yang nggak bisa sekolah, kita bantu biaya sekolahnya. Ya. Ada anak kecil yang nggak jajan, kita bantu kasih jajan, ya. Ada anak yatim kita bantu. Itu sebenarnya uang-uang itu adalah untuk diri kita sendiri.
Tapi itu terimanya bisa dekat sekarang, bisa jauh. Kalau sekarang seandainya orang tahu kita ini adalah seorang yang suka berderma, suka bersedekah, ketika kita sakit pasti banyak yang datang. Banyak yang datang, banyak telepon. Orang pada datang mendoakan kita lagi sakit. Ya. Banyak, ada yang bawa buah pir, buah apel, pepaya, mangga, pisang, jambu. Ya. Sampai kalau yang nggak bisa bawa itu tinggal nyanyi doang ya. Pepaya, mangga, pisang, jambu dijual pasar Minggu. Soalnya tadi kenapa nggak bawa buah? Nggak lewat pasar Minggu tadi Pak. Lewatnya lenteng. Nggak sempat gitu ya. Karena buahnya kan di situ dijual berdasarkan lagu. Maka barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, siapapun yang meletakkan sekarang, ada Bu yang mentang-mentang dikatakan hadis senyum itu sedekah, betul Bu? Sedekah. Begitu lewat kotak amal dia senyum. Karena senyum itu sedekah. Cuman senyum doang ya, senyum lagi ya. Tapi ya sudahlah, mungkin sedang dalam ada keperluan lain itu kan, atau mungkin sedang lah gitu ya. Ini bukan maksud apa, nggak apa-apa Pak. Ini cuman pencerahan aja ya. Ya cuman ya kalau kena dikit nggak apa-apa sih. Jadi kalau orang itu tadi sudah bersyukur, orang itu beribadah, maka dia akan merasa bagaimana dikatakan ayat di dalam surat Al-Hadid itu dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya. Wa huwa ma'akum. Wa huwanya tadi Allah, ya. Allah berserta kamu ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Ya. Jadi merasa bahwa dimanapun kita ada, sedang di masjid, sedang di rumah, lagi di pasar, lagi jualan, lagi nyuci. Ya, enggak gini lagi ya. Udah pencet sekarang ya. Udah sekarang nyuci itu pencet tombol Bu. Kalau dulu begini. Oh. Asik ya. Nah, rasa ini wa huwa ma'akum ainama kuntum, inilah yang bisa menjadikan orang itu semakin bertakwa. Ketaatan yang akan berbuah takwa itu harus diatur, harus dibina. Ya. Ketaatan, kalau dibina ketaatan itu baru bisa menghasilkan orang yang bertakwa. Maka ada pertanyaannya untuk diri ini, untuk diri kita. Yang pertama, bagaimana caranya di waktu lemah dan sakit. Ini kita kalau biasanya hari-hari biasa banyak ada gaji, ada dagang, ada untung. Tapi kalau sakit, macam mana? Mungkin nggak dapat, ya. Ya saya waktu sakit hampir setahun, banyak jadwal ceramah yang terpaksa nggak bisa diikuti. Akhirnya orang merasa saya masih sakit. Padahal alhamdulillah udah agak seger nih ya. Meskipun suntik terus nih tiap hari, sehari 2 kali. Ya. Itu bagaimana caranya kita ketika kita lemah ataupun ketika kita sakit. Bagaimana cara diri ini yang punya rencana ya, untuk bertakwa, ya, yang punya rencana untuk masuk surga, ya. Punya rencana masuk surga nggak? Ini Bapak ada rencananya? Punya rencana apa ya? Iya. Ada. Banget ya Pak ya? Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah sampai juga sana. Hanya persoalannya kita semua tahu surga. Ada 7 tingkatan surga, 8 pintunya surga. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Tapi ada yang tahu surga, nggak tahu jalannya. Gimana mau ke sono? Tapi yang pertama Pak, syarat utamanya harus mati dulu. Kalau belum mati, yang bisa ke surga belum mati itu Nabi Muhammad Pak, sama Nabi Adam. Ya. Nabi Muhammad dengan Nabi Adam bisa ke surga tapi masih hidup. Ya. Nah selainnya itu surganya kudu
kudu mati dulu. Ya. Nah, apakah sudah di surga atau belum? Allah aja yang tahu kan. Ditempatkan di mana ya kan? Jadi kita ini punya rencana untuk ke surga. Rencana untuk ke surga itu mesti kita pikir, Bu. Tahu nggak di dekat rumah lingkungan ibu ada pos kamling nggak? Ada nggak Pak? Ada pos kamling ya. Biasanya pos RW ya, tingkat RW ya. Itu ukurannya macam-macam, ada yang 3x3, ada 3x2 gitu Pak. Itu ngebangunnya pakai rencana biaya nggak tuh Pak? Pakai. Ada rencana biaya kan? Ada tukang yang kerja? Ya benar ya. Ada tukang yang kerja, ada rencana biayanya, ada pengawasnya juga ada. Nanti ada laporan juga itu keuangannya. Itu baru bikin pos kamling di lingkungan. Nih, karena zaman merdeka bisa bikin kayak gitu Pak. Tapi kita yang udah merdeka ini punya nggak rencana surga? Punya pengen masuk surga, tapi nggak punya rencana. Kira-kira gimana? Hah? Pengen masuk surga tapi nggak punya rencana. Ini rahasia sebetulnya Bu ya. Saya malas juga ngomong. Kalau masuk surga itu di balik pintu aja udah enak Pak. Di balik pintu surga aja, meskipun ya nggak ada riwayat nyatakan orang itu gelandangan di surga, nggak ada. Ya. Tapi umpamanya dapat tidur di emperan aja di surga itu udah enak lah Bu. Yakin pasti. Ya. Tapi kan kalau kita baca riwayat itu banyak orang yang punya rumah di surga. Bahkan orang yang membangun masjid itu dapat istana di surga tuh. Dibangunkan istana di surga. Nah sekarang kita yang punya rencana masuk surga, apa mau numpang di rumah tetangga itu kan nggak mungkin. Ya? Nah yang punya rencana surga itu sekarang inilah mesti direncanakan. Ya. Maka ayat yang mula-mula turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian allazi 'allama bil, dialah Allah yang mengajarkan dengan tulisan. Ya. Untung ini ceramah ini direkam. Ya. Insya Allah bisa dilihat lagi nanti TV-mu Ahad depan ya. Ya, bisa lihat lagi di TV-mu nanti. Ya. Kalau enggak kan lepas aja. Jadi kalau kita enggak tulis, apa yang kita dengar itu seringkali lewat loh. Apalagi sempat lagi jalan ke Sandung, tadi lupa apa nih? Gitu. Ya. Ada yang dari kamar mau ke dapur mau ngapain balik lagi. Tadi ke dapur mau apa ya? Lupa deh. Masuk lagi baru ingat lagi. Oh iya balik lagi. Itu padahal keperluannya sendiri, apalagi dengar ceramah, dengar khotbah. Saya kalau jadi mustami, jadi maksudnya kalau sholat Jumat saya lagi nggak tugas khotib gitu, saya sering kali tanya tuh, saya sering suka duduknya dekat anak muda. Kalau dekat orang tua tuh Bu ceritanya penyakit mulu kalau sama-sama tua. Mendingan dekat anak muda. Jadi kalau dekat anak muda saya tanya, Mas tadi khotbahnya khotibnya bilang apa ya? Dia balik nanya, iya ya Pak ya, tadi apa ya? Masya Allah. Yang muda aja begini gimana yang tua? Makanya kita anjurkan itu oke, siap ada khutbah atau ceramahnya tulis bagian-bagian yang memang perlu buat kita. Dan orang akan menulis apa yang dia perlukan. Ya. Kalau dia udah tahu pasti dia nggak ada catat lagi. Yang nggak tahu yang dicatat, yang belum tahu ada ini baru nih dia tulis. Kalau nggak dia tulis lupa lagi. Ya, itulah dia rahasia dari allazi 'allama bil qalam. Bukan hanya qalam itu maksudnya perkataan Allah yang tertulis dalam Alkitab, ya, dalam 4 kitab itu termasuk Al-Quran. Bukan hanya itu. Ya. Banyak pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita di Muhammadiyah yang perlu kita juga catat. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya di waktu aman dan sehat. Ketika aman dan sehat, kita tentu punya perencanaan besok mau ngapain.
Kalau nggak ditulis rencana besok mau ngapain, ini otak bisa macam-macam. Pikiran ini bisa lompat-lompat kayak monyet, Bu. Ini pikiran manusia itu mirip seperti monyet, dia bisa lompat-lompat. Dengerin aja kalau ada orang ngobrol, cerita Indonesia tiba-tiba bisa cerita Amerika. Oh, Indonesia Amerika dalam cerita bisa cepat pindahnya. Ya. Tiba-tiba cerita Libanon, sampai ke Inggris, ke mana? Ke Jeddah, ke Mekah. Bisa pindah-pindah itu cerita dengan cepatnya. Ya. Makanya lompat-lompat, pikiran itu cepat lompatannya. Maka pikiran itu kalau tidak didasari dengan tauhid yang baik, yang benar, itu lompat-lompat bisa nggak karuanan. Maka perlu adanya perencanaan diri, besok mau apa. Tulis saja dulu. Misalkan ini bayar listrik belum, bayar PAM PDAM belum. Oh, ini uang sekolah anak. Tulis saja dulu. Meskipun memang lagi nggak ada duit, tulis saja dulu. Ya. Kalau kita sudah masuk dalam pikiran kita, kita mohon pada Allah, akan ketemu aja itu. Ketemu aja. Ya. Saya adik-beradik 8 orang. Tapi ayah saya adik-beradiknya 27. Ya kan? Dari 2 ibu. Dari 2 ibu. Ya. Yang pertama 2 ibunya dua-dua namanya Fatimah. Ya. Yang pertama Fatimah binti Karim Amrullah. Nah, itu nenek saya. Yang satu lagi Fatimah binti Abdullah. Yang Fatimah binti Karim Amrullah ini anaknya 16. Ya. Nah, yang Fatimah binti Abdullah anaknya 11, 27. Jadi kalau lebaran di rumah kakek saya itu dulu, rumah itu panjang ya, luasnya 320 sekian, panjang. Itu kalau pas lebaran tuh jalan miring gini sampai karena penuhnya, banyaknya keturunannya gitu. Insyaallah. Nah, maka ketika diri ini punya rencana untuk bertakwa, meningkatkan kualitas diri, ya, orang akan mencapai maqam tadi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah ada bersama kamu di mana saja kamu berada. Makanya kalau mau berangkat dari rumah, baca doa. Baca doa, Bu. Tadi apa doanya? La kata. Iya. Itu. Ada yang pakai sebelumnya baca ayat kursi dulu, baca ini dulu, akhirnya lama berangkatnya. Naiknya mobil online lagi. Sopir udah aduh cepat. Ya. Yang penting doa itu antara hati kita dengan apa yang kita baca itu nyambung, ya. Masih klop gitu ya. Nah, insyaallah dia jadi. Oke, kita teruskan. 4 adalah merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Banyak orang merdeka secara politik tapi diperbudak oleh hawa nafsu dunia, ya. Nah, dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya adalah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Ya. Mohon maaf nih, saya bukan mau kritik satu lembaga ya. Tapi ada orang yang tadinya, kebanyakan mereka itu justru ya dipanggil ada ustadz dan ustazah rata-rata. Ya. Bahkan meskipun dia bukan ustadz-ustazah, kalau udah mau kampanye, dekat pemilu, waktu masjid pada didatengin, ya, supaya dapat masa. Tapi setelah dia dapat di sana, nggak lama kita dengar tertangkap KPK. Nggak lama kita dengar kena korupsi. Bukannya dia nggak tahu, tapi setelah dia masuk di dalam gudang harta, kalau baca Donald Bebek itu rumahnya Paman Gober, itu kan banyak isinya emas-emas segala macam itu. Di situ mulai lupa, Bu.
Lupa Pak. Duit sudah banyak, mau kemana saja bisa. Apa saja mau bisa, mobil bagus, rumah bagus, ya. Istri baru tambah 2. Ya. Kalau uang sudah banyak, mulai gangguan itu. Akhirnya yang tadinya lurus jadi belok. Mulai dia mempertuhankan hawa nafsunya, ya. Mulai, ya. Yang tadinya biasa minum teh biasa, mulai minum yang alkohol, ya. Jangan beralmari, nggak bisa diminum. Mulai begitu, ya. Nah, ini orang begini bagi kita adalah jangan kita hinakan itu saudara kita itu, tapi jadikan pelajaran, ya. Umpama ada orang yang kita pilih, yang kita kenal, ternyata terlibat. Udah nggak bisa, jangan dihina Pak, jangan diledekin, nggak usah. Dia udah ketangkep aja, dia udah rusuh, udah suntuk tuh, udah drop itu, ya. Udah kayak gitu, jangan kita hinakan, malah kita ajak bertobatlah, ya. Pintu tobat masih terbuka. Orang yang bertobat itu kata Allah dihapus segala dosanya, diganti dengan kebaikan, ya. Orang yang bertobat kepada Allah dihapus segala dosanya dan diganti dengan kebaikan. Nah, yang begitu kita sabarkan, ya. Supaya dia walaupun dia masuk penjara, tapi dengan kata-kata kita itu dia akan tenang. Insya Allah dia nanti bisa bertobat, diterima Allah tobatnya, dan wafatnya juga husnul khotimah, ya. Ada orang yang pengen wafat husnul khotimah, pas anaknya lahir dinamain Husnul. Begitu lahir perempuan, khotimah. Udah dekat. Begitu dia meninggal, 2 anaknya ada, ini Husnul, ini khotimah. Itu namanya pas pengajian salah dengar, ya, salah dengar dia. Ya, kita lanjutkan. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, celaka hamba dinar, ya. Hamba dirham, hamba kain yang diperbudak oleh harta dan kesenangan dunia. Begitu uang sudah banyak, selera mulai banyak, jam mulai yang beda lagi. Yang tadinya jam ganti baterai doang, sekarang udah banyak ganti-gantinya. Mulai naik harganya, ya kan? Mobil yang biasanya mulai mobil yang mahal-mahal. Pakaian juga gitu, ya. Biasanya beli yang di Tanah Abang, sekarang udah di abang yang punya tanah. Beda lagi. Jadi begitu punya uangnya, jadi seakan dia menjadi hamba dari no time. Dia bilang time is money, waktu adalah uang. Padahal waktu itu bikin orang merugi, ya. Wal asri innal insana lafi. Dia bilang waktu adalah, masa waktu duit? Waktu ya waktu. Ya, duit ya duit, tapi ya dalam falsafah mereka, dalam budaya mereka bilangnya begitu kan. Ya kita nggak mau salahkan juga, tapi jangan sampai juga kita punya pemahaman waktu itu adalah, jadi nanti kita jadi hamba uang. Jadi hamba dinar. Teman kalau yang uangnya sedikit kita nggak mau temenin, ya. Wah itu dia, ntar kalau ke rumah mau minjem lagi. Kalau ke rumah, pikiran gitu kan. Padahal kalau kita pinjamkan itu kan harta, itu kan cuma titipan aja, Bu. Daripada minjemin, kalau memang mampu nih rasanya, mendingan kasih aja, ya. Karena kalau kasih aja di akhirat dia berbalik jadi amalan. Tapi kalau pinjam di akhirat nanti jadi sengketa karena tidak berbayar. Kalau dia nggak bayar, kalau umpamanya cepat ikhlaskan, ya. Maka kemerdekaan yang sejati itu adalah mengendalikan hawa nafsu, ya. Yang dikendalikan itu hawa nafsu, bukan si Hawa, bukan. Hawa ada sendiri. Ada orang namanya Hawa, Bu, ya. Ada, ya. Jadi yang dikendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan oleh nafsu. Kita ini menunggang kuda, bukan ditunggangi oleh kuda. Kalau sampai kita dikendalikan oleh nafsu kita, itu namanya kita ditunggang oleh kuda tuh. Kuda yang naik di mana, bukan kita yang naik kuda. Nah, selanjutnya kemerdekaan melahirkan ketaatan, ya.
kemerdekaan hakiki membuat kita tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi dalam merayakan kemerdekaan, kalau nanti memang ada tarik tambang, ada makan kerupuk, selagi semuanya itu yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal, itu kan hanya menggembirakan, ya. Gembira buat rakyat. Di situ mesti ada pencerahan yang mengajarkan bagaimana Indonesia ini merebut kemerdekaan, bagaimana semangat yang ditularkan oleh pejuang-pejuang, kakek-kakek dan nenek-nenek kita dahulu dalam berjuang menghadapi kemerdekaan. Ya. Kalau Muhammadiyah terhadap kemerdekaan ini andilnya sangat besar, Bu. Sangat besar. Jenderal Sudirman itu orang Muhammadiyah, guru di Muhammadiyah. Lagi sakit, paru-paru lagi sakit, beliau digotong masih tetap. Ya. Enggak, dia jenderal itu lagi sakit itu naik Mercy, enggak. Pakai tandu. Belum ada ya? Ada .g, mobil lama .g. Ya merek lah itu ya. Sebenarnya nggak boleh sebut merek ini. Tapi Jenderal Sudirman itu ya begitu. Juga bahkan tahun 1925 yang ada di Sumatera Barat itu tablik Muhammadiyah. Jadi cabangnya belum ada, tapi tablik Muhammadiyahnya udah ada. Kemudian tahun 1927 bulan Juli baru keluar SK cabangnya, Muhammadiyah Padang Panjang di Sumatera Barat. Yang duluan muncul itu tabliknya. Tapi sekarang perkembangan Muhammadiyah sekarang enggak, rantingnya dulu muncul baru amal usaha. Yang sekarang berkembangnya begitu. Kalau dulu amal usahanya dulu baru jadi Muhammadiyah. Begitu juga Asianya. Nah, ternyata semangat dari para pejuang dahulu itu yang mesti kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Bagaimana ceritanya? Jangan dia tuh idolanya itu hanya Jokowi, Messi, jago. Idolanya malah orang-orang luar, kan? Ya pemain bola luar negeri, dia pemain bola Indonesia siapa? Padahal banyak pemain bola Indonesia juga kan. Banyak pejuang-pejuang Indonesia, ya, orang-orang yang sukses di Indonesia, bahkan orang-orang Indonesia itu dimanfaatkan oleh luar negeri untuk membangun di sana. Betapa banyak cerita tentang wanita Indonesia yang kerja di Iran, yang apa katanya untuk teknologi nuklir ya. Nah itu, orang-orang Indonesia itu ternyata punya kemampuan, tapi ini sejarah itu mesti diceritakan dengan benar kepada anak cucu kita. Sekarang film-film tentang kemerdekaan itu udah mulai jarang. Paling ada film 11 Maret ya. Tentang apa? G30 atau itu ya, tentang itu masih ada. Tapi film-film tentang perjuangan kemerdekaan itu mulai, dan dongeng cerita-cerita tentang itu jarang kita dengar. Baik pun di dalam media sosial, di Instagram maupun di jarang. Ya. Makanya mesti ada yang mau untuk mengangkat ini kembali. Bahkan lagu-lagu anak-anak sekarang ini masih pakai lagu yang lama, Bu. Lagu tahun 70-90 itu masih yang dipakai sekarang. Lagu anak-anak sekarang itu apa yang baru? Nggak ada. Gue pakai cinta-cintaan. Ada cucu saya kelas 5 SD. Pas dia sakit di rumah, lagi sunat, Bu, khitan. Datang ibu-ibu yang dari sekolah itu, wali murid datang sama anaknya. Pas itu baru ketahuan, ini dia banyak, ini nih banyak fansnya. Banyak fansnya istilahnya kan. Maksudnya apa fans bang? Oh tuh dibilangin pacar aku, ya pacar aku. Padahal fans, tapi udah itu SD itu.
Betapa ini mesti mesti diperbaiki nih. Ya. Mungkin bahasa kita yang kurang pas gitu untuk ini. Padahal mereka berteman baik, teman akrab, tapi orang itu langsung menjudge gitu. Ya. Anak-anak kan begitu hobinya. Kalau udah dekat aja, udah langsung hal yang begini. Padahal ini kalau terlalu sering itu bisa merusak kepada moralnya.